Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai program linier. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari kemarin, kita akan mengingat lagi. Sebelum ke materi, kita mengingat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk keterampilannya, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari di sini adalah langkah menentukan daerah penyelesaian. Kita ingat lagi apa saja langkahnya. Yang pertama, kita buat tabel identifikasi. Yang kedua, kita buat model matematika. Dan yang ketiga, kita menggambar daerah penyelesaiannya. Kita bahas dulu untuk yang membuat model matematika. Nah, untuk kata kunci dalam membuat model matematika itu dapat kita lihat di soal akhirnya. Yang ditanyakan di soal akhirnya apa? Saat soal itu berbentuk soal cerita. Nah, biasanya jika di soal itu kita diminta untuk menentukan biaya seminimal mungkin, maka biasanya yang kita ambil yaitu manfaat yang sebanyak mungkin atau yang sebesar mungkin. Jadi nanti di prasyaratnya biasanya tandanya membutuhkan suatu misalnya AX ditambah BY itu lebih dari berapa. Kemudian untuk fungsi tujuannya itu nanti yang kita cari adalah nilai minimum. Biasanya seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang kemarin, soal tugas kalian itu masih banyak yang salah. Nanti silahkan dicoba dibuka lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaian. Kemarin kita baru selesai di menggambar daerah penyelesaian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sampai selesai, yaitu menentukan nilai optimum. Bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Nah, sebelum ke menentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum, kita akan ingat dulu persamaan garis jika titik potong garis diketahui. Kemarin di soal latihan kita yang 10 nomor yang sudah kalian kerjakan, nah di situ banyak menentukan pertidaksamaan linier jika diketahui gambar grafiknya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Persamaan garis. Bagaimana menentukan persamaan garis jika titik potong garis tersebut diketahui? Nah, ada dua di sini. Jika garis sumbu-sumbu koordinat di titik 0, B dan A, 0, maka kita dapat membuat bentuk persamaannya jika titik yang dilalui, jika titik potongnya 0, B, berarti B-nya ini ada di sumbu Y, dan A, 0, berarti A-nya ini ada di sumbu X. Maka kita dapat menuliskan persamaannya menjadi seperti ini. BX ditambah AY sama dengan AB. Persamaan garisnya. Selanjutnya, itu jika berada di sumbu X maupun berada di sumbu Y. Bagaimana jika titik-titiknya berada di tidak pada sumbu X atau pada sumbu Y? Misal di sini, jika garis sumbu-sumbu koordinat di titik X1, Y1 dan X2, Y2. Bagaimana persamaan garisnya? Nah, kita ingat lagi untuk menentukan persamaan garisnya, kita dapat menggunakan ini. X dikurangi X1 per X2 kurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1, dari sini Y1-nya, per Y2 dikurangi Y1. Nah, letak X1, Y1, X2, Y2, apakah bisa terbalik? Tidak apa-apa. X1, Y1, X2, X2 ini boleh
dimanapun. Titik ini kita ubah namanya menjadi X2, Y2 boleh. Asalkan apa? Jika di sini X1, maka Y-nya juga sebagai Y1. Jika di sini X2, maka Y-nya juga sebagai Y2. Jadi X min X1 ini harus sama dengan Y yang di sini. X1 di sini harus seletak dengan Y yang di sini. Contoh soalnya. Tentukan persamaan garis G berikut. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini garis G ada 2 titik potong. Yang satu titik potong di sumbu X, yang satu titik negatif 2, Y. Nah, di sini bagaimana kita menentukan persamaan garisnya? Alternatif penyelesaiannya, karena garis G melalui titik negatif 2,7 dan 4,0, di sini tidak diketahui titik yang ada di sumbu Y. Berarti kita dapat menggunakan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Misal kita ambil di sini X1-nya negatif 2, berarti 7 di sini juga sebagai Y1. Misal kita ambil di sini negatif 2 sebagai X2, 7 di sini juga harus sebagai Y2. Nah, maka penyelesaian selanjutnya, X ditambah 2 per 6 sama dengan Y min 7 per negatif 7. Diperoleh negatif 7 dikalikan X plus 2 sama dengan 6 dikalikan Y dikurangi 7. Hasilnya adalah 7X ditambah 6Y sama dengan 28. Maka garis G di sini adalah 7X ditambah 6Y sama dengan 28. Di sini kita hanya mengingat kembali, kita pakai soal yang simple nanti untuk kita terapkan di soal program linier kita. Selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu menyelesaikan masalah program linier. Suatu program linier dalam dua variabel X dan Y memiliki satu fungsi tujuan yang dioptimumkan. Memiliki satu fungsi tujuan. Jadi tujuannya itu kita mau menentukan nilai maksimum atau mau menentukan nilai minimumnya. Biasanya untuk laba dan lain sebagainya kita menggunakan ini. Kita akan mencari nilai maksimumnya. Tapi jika kita berhubungan dengan biaya, seperti soal kita kemarin, itu biasanya menentukan nilai minimumnya. Kita lihat soal akhirnya yang ditanyakan apa. Nah, fungsi tujuan biasa diberi notasi Z atau Fxy. Nah, di sini Z sama dengan AX ditambah BY, fungsi tujuannya. Dengan A, B adalah anggota himpunan bilangan real dan keduanya tidak sama dengan 0. Cara menentukan nilai optimum di sini ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan metode garis lidik. Menggunakan metode garis lidik terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, menentukan persamaan garis lidiknya. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dengan garis lidik F0. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik yang sejajar dengan F0. Kemudian kita menentukan nilai optimum fungsi tujuan Fxy. Nah, langkah yang kedua, cara yang kedua yaitu menggunakan metode uji titik pojok. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah cara yang kedua. Karena apa? Nanti kita yang paling sering pakai itu menggunakan metode uji titik pojok. Ini lebih simpel dan lebih cepat. Karena kita tidak mungkin membahas keduanya, jadi di sini saya akan membahas yang menggunakan metode uji titik pojok. Contoh soalnya di sini adalah perhatikan grafik berikut. Nah, di sini ada gambar grafik. Kemudian nilai maksimum Fx
Y4X ditambah 3Y dari daerah yang tidak diarsir. Berarti yang ditanyakan yang di sini nih. Yang tidak diarsir di situ di atas sumbu X dan di atas sumbu Y. Bagaimanakah penyelesaiannya? Alternatif penyelesaiannya di sini adalah, kita lihat lagi gambar grafiknya. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan dulu persamaan garisnya. Kita lihat garis pertama di sini melalui titik 4,0 dan 0,8. 4,0 di sini, 0,8 di sini. Nah, ini garis yang pertama. Kita akan menentukan persamaan garisnya dulu. Karena garis pertama itu berada di sumbu X dan di sumbu Y, maka kita dapat langsung menuliskan persamaan garisnya, yaitu yang tadi kita ingat 8X 4Y sama dengan 32. Selanjutnya garis yang kedua, karena garis yang kedua ini melalui titik 6,0 dan 0,4, maka nanti cara mencari persamaan garisnya sama seperti persamaan garis yang pertama. Nah, karena di sini kita akan menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya kita lihat terhadap garis pertama. Daerah penyelesaiannya kan yang tidak diarsir. Berarti kita ambil uji di sini. Titik yang paling mudah di sini adalah titik 0,0. Titik 0,0 di sini ternyata termasuk daerah yang tidak diarsir. Maka daerah titik 0,0 di sini termasuk daerah penyelesaian. Kita uji terhadap persamaan garis 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Nah, titik 0,0 di sini kita substitusikan ke 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Saat kita substitusikan, diperoleh hasil 0. Padahal di sini tadi, persamaan 8X ditambah 4Y itu sama dengan 32. Saat 0,0 kita substitusikan, ternyata hasilnya 0. Nah, padahal 0 di sini adalah kurang dari 32. Sehingga pertidaksamaannya dapat kita tuliskan 8X ditambah 4Y kurang dari 32. Untuk persamaan garis yang pertama. Nah, sekarang kita ke persamaan garis yang kedua. Langkahnya sama. Persamaan garis yang kedua tadi adalah 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Kita ambil uji titik yang paling mudah yaitu 0,0. Saat kita substitusikan 0,0 ke 4X ditambah 6Y, hasilnya adalah 0. Karena 0 di situ kurang dari 24, dan dia termasuk daerah yang tidak diarsir, maka pertidaksamaan untuk garis yang kedua adalah 4X ditambah 6Y kurang dari 24. Selanjutnya, kita sudah menemukan pertidaksamaannya. Karena kita akan melakukan uji titik, kita lihat kembali gambarnya. Nah, di sini, kalau akan melakukan uji titik, maka kita akan mengujikan di semua titik di ujung-ujungnya. Titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Yang belum kita ketahui tinggal titik potong dari kedua garis ini. Nah, langkah kita selanjutnya berarti kita harus mencari titik potong dari kedua garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya di sini kita cari titik potong garis pertama dan kedua, yaitu dengan eliminasi persamaan garis 1 dan garis 2. Untuk mengeliminasi persamaan garis 1 dan garis 2,
di sini X-nya sama-sama kita ubah jadi 8X. Nah, berarti yang 4X ditambah 6Y sama dengan 24 dikalikan dengan 2. Sehingga diperoleh 8X ditambah 12Y sama dengan 48. Dengan demikian, jika dikurangkan di sini, 8X kurang 8X sama dengan 0, 4Y dikurangi 12Y sama dengan negatif 8Y, 32 dikurangi 48 sama dengan negatif 16. Y sama dengan 2. Jika Y sama dengan 2, maka saat kita substitusikan di sini 8X ditambah 4Y sama dengan 32, diperoleh X sama dengan 3. Maka titik potong dari kedua garis tersebut adalah 3,2. Setelah kita tahu titik potongnya, kita lakukan uji titik terhadap fungsi tujuannya, menentukan nilai optimumnya. Nah, melakukan uji titik pada ujung-ujung daerah yang tidak diarsir atau daerah penyelesaian, yaitu 4,0, 0,4, dan 3,2. Karena tadi 3,2 daerah penyelesaiannya. Nah, nilai maksimum fxy sama dengan 4x ditambah 3y adalah kita substitusikan di sini. Pada titik yang pertama 4,0, saat kita substitusikan 4,0 diperoleh hasil 16. Pada titik yang kedua 0,4, saat kita substitusikan nilainya adalah 12. Dan pada titik potong yang terakhir, titik ketiga 3,2, saat kita substitusikan nilainya adalah 18. Sebetulnya masih ada satu titik lagi sebagai titik ujung, yaitu titik 0,0. Akan tetapi, saat kita substitusikan nanti, titik 0,0 di situ adalah nilainya 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan di sini. Dari sini, karena kita akan menentukan nilai maksimum, dapat kita lihat hasilnya. Nah, maka nilai maksimumnya terletak di titik 3,2, yaitu 18. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lain waktu akan kita lanjutkan lagi ke materi baru. Setelah ini nanti kita ke materi matriks dulu. Nah, sekian materi program linier. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh Imam Syafi'i. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap belajar di rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan.